Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Aradea, Dr. Aradea STMT dari mata kuliah Logika Matematika, dengan judul Sistem Manajemen Ormawa Kampus dengan SWI Prolog. Nah, sebelum ke materi, ada pun yang akan diterangkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian kedua SWI Prolog dan Prolog, kemudian ada fungsi prolog, kemudian kesimpulan. Baik, sebelum dilanjut ke materi, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdurrahman Muyasar, 112100169. Rekan saya Eri Muhammad Ramdhani, 112100069. Rekan saya Enus Nur Samsi, 112100122. Rekan saya Sony Yusuf, 112100097. Nah, pendahuluan sistem manajemen Ormawa Kampus. Sistem ini dirancang untuk mengelola data anggota dan jabatan organisasi mahasiswa ataupun Ormawa di kampus. Jadi di dalamnya itu dalam sistem prolog yang akan kami buat itu menerangkan anggota bahwa orang tersebut merupakan anggota dan jabatannya itu sebagai apa, dengan menggunakan bahasa program logika SWI Prolog yang terkenal dengan kemampuannya dalam penanganan basis data logika dan aturan. Untuk selanjutnya, apa itu SWI Prolog dan Prolog? Silakan kepada rekan saya, Saudara Enus Nur Samsi, untuk menyampaikannya. Oh, maaf, Sony Yusuf untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Saudara Abdul Rahman yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya izin kepada rekan saya, yakni Nus Nur Samsi dan Saudara Eri Muhammad Ramdhani. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan, yang dimana di sini yang membahas adalah tentang sui prolog dan prolog. Oke, dari namanya sendiri mungkin tidak berbeda jauh dari sui prolog dan prolog. Oke, dalam garis besar di sini dijelaskan sui prolog adalah sebuah implementasi prolog yang open source, sering digunakan untuk aplikasi berbasis logika dan kecerdasan buatan. Secara makna di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa si prolog sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu, yakni untuk memperingan sebuah dari pekerjaan kita atau mungkin apa yang akan kita lakukan. Yang berbasis sendiri aplikasi ini adalah sebuah dari kecerdasan buatan. Oke, next pada prolog. Prolog sendiri secara garis besar ya ini bahasa program logika yang memungkinkan penulisan aturan dan basis data logika untuk memecahkan masalah yang kompleks. Perlu digarisbawahi bahwa di sini adalah prolog adalah sebuah program yang diciptakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Di sini masalah-masalah mungkin datang secara tidak naturalisme sehingga kita perlu penyelesaian yang secara waktu efisien dan efektif. Mungkin seperti yang kita ambil dalam pembahasan tadi, sebuah untuk diimplementasikan pada aplikasi Ormawa. Di sini kita untuk mempersingkat dalam pencarian ataupun dalam meminimalisir dari select to data atau mungkin konflik to data, makanya kita menggunakan aplikasi ini agar mempermudah kita dalam meresearch ataupun mengimplementasikan atau memberikan informasi kepada rekan-rekan terkait yang membutuhkan dari data tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasan sweep follow dan follow dicukupkan sekian. Balik lagi kepada Saudara Abdurrahman. Terima kasih kepada rekan saya, Sony Yusuf. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada rekan saya, Enus Nur Samsi, untuk menjelaskan fungsi dari prolog itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdurrahman Ulyasar. Lanjut, fungsi prolog. Di sini saya akan menyampaikan suatu kegunaan dari prolog tersebut. Ada beberapa kategori yang saya ambil dari internet, fungsi prolog. Di sini saya mengambil 3 buah kategori fungsi, tidak banyak, biar tidak menyita waktu. Ada 4 kategori yang saya ambil dari fungsi prolog tersebut. Yang pertama, penalaran logis.
digunakan menggunakan aturan logika untuk membuat inferensi dan menyelesaikan masalah sehingga dapat cocok untuk masalah yang memerlukan deduksi dan pencarian solusi. Yang kedua yaitu basis data, fakta, dan aturan, yang dimana dapat menyimpan informasi dalam bentuk fakta dan aturan logika sehingga memungkinkan representasi pengetahuan secara deklaratif. Yang kedua, pencocokan pola, di mana memungkinkan pencocokan pola dan unifikasi data secara otomatis, sehingga dapat digunakan dalam analisis data dan pengenalan pola. Lalu yang keempat yaitu pemrograman deklaratif, yang berfokus pada apa yang harus dicapai, bukan bagaimana cara untuk mencapainya, sehingga mempermudah penulisan dan pemahaman kode untuk masalah yang lebih kompleks. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali kepada Abdurrahman Mulyasar. Terima kasih rekan saya Enos Samsi. Terima kasih rekan saya Enos Samsi yang telah menyampaikan apa itu dari fungsi prolog tersebut. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem manajemen Ormawa dengan SWI Prolog dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan pengelolaan organisasi mahasiswa. Penggunaan Prolog memungkinkan penanganan data logika yang kompleks dengan lebih efisien, lebih mudah lagi. Sistem ini membantu memastikan bahwa data anggota jabatan ataupun kegiatan terorganisir dengan baik dan mudah diakses. Maka dibuatlah sistem manajemen Ormawa ini dengan SWI Prolog. Mungkin itu penyampaian dari materi mengenai tugas kali ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai instalasi yang akan disampaikan oleh Sony Yusuf. Kami silakan untuk share screen. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk share screen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menginstal aplikasi dari si SWI Prolog sendiri. Oke, di sini kita tidak memerlukan bahan yang cukup rumit, kita perlu siapkan perangkat. Kalau buka Google Chrome, di sini kita cari saja ketik SWI Prolog. Oke, di sini saya sudah ada bekas dari searching, mungkin tinggal samakan saja, cukup ketik SW Prolog. Oke, di sini saya memilih menggunakan dari website www.swi.prolog.org. Klik saja, lalu klik download, pilih SWI Prolog, lalu pilih stable release. Nah, di sini kita pilih varian yang Windows 64 bit. Klik, lalu di sini klik I understand, lalu klik si link terkait, di sini di download. Kalau setelah selesai ada pemberitahuan, kita buka di Windows Explorer. Oke, cari di download. Oke, di sini kita sudah download ya. Oke, tinggal double klik saja si aplikasi terkait. Oke, di sini kita klik yes. Di sini next. Untuk dari instruksi aplikasi terkait sendiri, kita cukup setujui dan sepakati saja. Lalu next lagi untuk si lokasi file sendiri bisa kita arahkan ke kolom data atau lain sebagainya. Cuma di sini kita ikuti dari instruksi aplikasi terkait saja. Lalu next, install. Oke, finish. Di sini kita coba buka ya si aplikasi terkait. Oke. Oke, ini merupakan dalam dari aplikasi terkait yang sudah tadi kita install. Oke, mungkin di sini ada welcome to SWI Prolog untuk sambutan dari si aplikasi terkait. Di sini ada menu file, edit, setting, run, debug, dan help. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih spesifiknya dilanjutkan oleh Saudara Eri Muhammad Ramdhani dan balik lagi kepada Saudara Abdul Rahman Uyasar. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih kepada rekan. Saudara Abdurrahman. Halo, halo, halo. Kami Halo. mengucapkan terima kasih kepada saudara kami. Untuk selanjutnya silakan pada Eri supaya bisa dipercepat. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen ya. Pertama kita, ini, mohon maaf, kita buka aplikasi si Prolognya gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Swi Program tadi. Nah kebetulan kita udah membuat program sederhana tentang sistem manajemen Ormawa kampus. Nah kita buka saja di sini sistem Ormawa Open. Nah ini adalah tampilan dari program yang telah kita buat secara sederhana gitu. Yang mana dalam Swi Program ini terdapat dua, ada fakta, ada rules ataupun aturannya. Di sini saya membuat faktanya itu ada dua, itu anggota dan jabatan. Untuk fakta anggota di dalamnya ada nama, ID, jurusan, tahun masuk, yang mana isinya itu yang telah dimasukkan diantaranya ada tiga, yaitu ada Alice, Bob, dan Charlie, seperti yang mungkin untuk selebihnya bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Dan selanjutnya ada fakta jabatan. Untuk fakta jabatan tersendiri di dalamnya ada ID anggota dan ada jabatan. Dan untuk ID yang nomor satu ada ketua, nomor dua sekretaris, nomor tiga bendahara. Dan selanjutnya ada aturan untuk mencari anggota berdasarkan ID. Nah, mungkin bisa dibaca, ada find anggota by ID, di mana di dalamnya rumusnya ID, nama, jurusan, tahun masuk. Dan selanjutnya ada aturan untuk mencari jabatan berdasarkan ID anggota. Kurang lebih samalah seperti yang tadi. Langsung saja kita coba praktekkan. Kita masuk ke si prolog, file, terus masuk ke ini, oke, open. Nah, saya ini maaf sebentar. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam program yang tadi. Untuk melihat data anggota berdasarkan ID, kita bisa menggunakan aturan yang ini, teman-teman. Nah, yang find anggota by ID, kita copy saja ya biar cepat. Oke, copy, masuk lagi ke ini, paste di sini. Nah, untuk melihat data yang pertama, ID-nya itu harus diubah menjadi angka nama-nama seperti yang tadi nomor satu itu ada Charlie. Kita ganti saja ID-nya dengan angka 1, oke? Dan kita coba enter. Nah, untuk yang keluar adalah Alic, jurusan Teknik Informatika, tahun masuk 2022. Kita cocokkan apakah sama dengan yang tadi, dengan program tadi. Satu Alic, Teknik Informatika 2022. Sama lah, kurang lebih sama untuk mencari yang Bobby dan Charlie juga gitu caranya. Dan selanjutnya yaitu untuk mencari aturan untuk mencari jabatan berdasarkan ID anggota. Dengan rumus ini, find jabatan by ID, ID jabatan. Oke, kita copy saja biar cepat. Langsung masuk lagi ke yang tadi. Paste di sini. Sama seperti tadi, karena menggunakan ID, kita rubah ID-nya sesuai yang ada di program tadi. Seperti yang kita lihat di sini, program ini untuk ID 1 itu ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara. Nah, langsung saja kita ke sini lagi. Oke, ganti misal 1. Berarti ini ada harusnya yang muncul itu adalah ketua jabatannya. Oke. Set. Enter. Nah, betul ketua. Ketika 2, apakah akan jadi sekretaris atau tidak? Kita coba ganti saja. Apa salahnya untuk mencoba gitu? Set. Enter. Nah, 2 sekretaris dan sebagainya mungkin. Nah, gitu. Nah, mungkin untuk cukup sekian untuk penjelasan. Mungkin ini adalah program sederhana yang mungkin nantinya ke depannya bisa dikembangkan lagi lebih luas lagi.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada Abdurrahman selaku moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh rekan saya yang sudah ikut gabung pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para mahasiswa yang telah berkenan mendengarkan, terutama kepada dosen kami, Bapak Dr. Aradia STMT. Dengan keterbatasan kami, dengan kekurangan kami mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi memenuhi terhadap tugas dari mata kuliah logika matematika. Dan juga semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.